Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penjurnalan transaksi yang berkaitan dengan PPN. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pertama, pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan. Kedua, pembelian aktiva tetap yang PPN-nya dapat dikreditkan. Ketiga, pembelian dengan potongan. Keempat, pengembalian pembelian penjualan. Yang pertama kita akan bahas yaitu poin pertama, jurnal pembelian yang PPN-nya dapat dikreditkan. Untuk contoh pada poin pertama yaitu pembelian yang PPN-nya dapat dikreditkan yaitu pada tanggal 1 November PT ABC melakukan pembelian BKP berupa bahan baku seharga 2 juta. BKP berupa bahan baku seharga 2 juta tersebut dikenakan PPN 10% sebesar 200.000. Atas transaksi tersebut perhitungannya DPP sebesar 2 juta, PPN-nya 10% kali 2 juta sama dengan 200.000. Maka jurnal PPN masukan yang dicatat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Debit pembelian sebesar 2 juta, debit pembelian PPN masukan sebesar 200.000 dan kredit kas 2.200.000. Kedua, pembelian aktiva tetap yang PPN-nya dapat dikreditkan. Nah, menurut pasal 16 Undang-Undang PPN periode ini, penyerahan aktiva tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada waktu perayaan tidak dapat dikreditkan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti faktur pajak tidak diisi lengkap kecuali dengan ketentuan. Poin ketiga, kita membahas tentang pembelian dengan potongan. Dalam pembelian dengan potongan, adapun contoh untuk jurnalnya yaitu CP Sinten Ramen membeli BKP dari PT Ramen Sinten sebesar 100 juta dengan diskon sebesar 2% saat pembelian. Perhitungan DPP sama dengan 100 juta, diskon 2% kali 100 juta sama dengan 2 juta, PPN 10% kali 198 juta sama dengan 19.800.000, di mana 198 juta itu tadi diambil dari 100 juta dikurang 2 juta atau harga jual dikurang dengan diskon. Adapun jurnalnya yaitu debit pembelian 98 juta, debit PPN masukan 9.800.000, kredit diskon 2 juta dan kredit kas 107.800.000. Poin keempat, kita akan membahas tentang jurnal pengembalian pembelian. Untuk jurnal pengembalian pembelian, adapun catat transaksinya itu pada tanggal 20 November 2018 PT ABC melakukan retur pembelian atas barang yang dibeli pada tanggal 1 November seharga 500.000. Atas transaksi retur pembelian ini perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut. DPP sama dengan 500.000, PPN sama dengan 10% kali 500.000 sama dengan 50.000. Adapun jurnalnya itu debit kas 550, kredit PPN masukan 50.000 dan kredit retur pembelian 500.000. Nah, sekarang kita membahas poin kelima yaitu penjualan. Untuk jurnal penjualan adapun transaksinya yaitu pada tanggal 1 November 2018 PT ABC menjual BKP secara kredit seharga 3.500.000 ditambah PPN 10% sebesar 350.000 BKP. Maka pencatatan jurnal PPN adalah sebagai berikut. Perhitungan DPP sama dengan 3.500.000, PPN-nya sama dengan 10% kali 3.500.000 sama dengan 350.000. Jurnalnya debit piutang dagang 3.850.000, kredit penjualan 3.500.000, kredit PPN keluaran sebesar 350.000. Pada poin terakhir atau poin ke-6 kita akan membahas tentang pengembalian penjualan. Adapun contoh jurnal untuk transaksi pengembalian penjualan pada tanggal 1 Desember PT ABC mengembalikan barang atas penjualan tanggal 1 November sebesar 200.000, maka jurnalnya sebagai berikut. DPP 200.000, PPN sebesar 10% kali 200.000 sama dengan 20.000. Adapun jurnalnya itu debit retur penjualan 200.000, debit PPN keluaran 20.000 dan kredit piutang dagang sebesar 220.000. Nah, baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai penjurnalan yang berkaitan dengan PPN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.